Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Yesidin Aulisilahi dari Prodi Akuntansi dengan NPN 231510019. Di sini saya akan menjelaskan tentang kurva permintaan dan penawaran. Yang pertama yaitu kurva penawaran dan permintaan pada pasar persaingan sempurna. Yang pertama, kurva permintaan. Tingkat harga dalam pasar persaingan sempurna ditentukan oleh penawaran dan permintaan. Jumlah output perusahaan relatif sangat kecil dibanding output pasar. Maka beberapa pun yang dijual perusahaan, harga relatif tidak berubah. Permintaan total perusahaan sama dengan jumlah output dikali harga. Bentuk kurvanya seperti ini, yang dimana industri menunjukkan tingkat harga dalam pasar persaingan sempurna, ditentukan oleh permintaan dan penawaran. Pada kurva perusahaan, menunjukkan jumlah output perusahaan relatif sangat kecil dibanding dengan output pasar. Maka berapapun harga yang dijual perusahaan, harga relatif tidak berubah. Yang kedua, kurva penawaran. Kurva penawaran pada pasar persaingan sempurna memiliki hukum yang bersifat positif, yang artinya semakin tinggi harga, produsen akan cenderung menawarkan lebih banyak barang. Pada harga yang lebih tinggi, produsen memiliki insentif untuk meningkatkan produksi dan menawarkan lebih banyak barang ke pasar. Bentuk kurvanya seperti ini, yang dimana kurva NC merupakan kurva penawaran suatu perusahaan karena kurva biaya marginal dari suatu perusahaan menentukan jumlah barang yang rela dijual pada tingkat harga berapapun. Kurva permintaan dan penawaran pada pasar monopoli. Kurva permintaan monopoli bagi komoditas yang dihasilkan monopoli menurun dari kiri atas dan ke kanan bawah. Dalam hal tersebut, monopolis atau pelaku pasar monopoli akan memperoleh harga jual tinggi bila produksi sedikit, dan harganya akan semakin rendah bila produksinya semakin banyak. Contohnya, gambar kurva permintaan seperti di samping. Seperti ini. Dalam pasar monopoli tidak memiliki kurva penawaran, karena dalam pasar monopoli hanya terdapat satu produsen atau jumlah penjual tunggal yang mengendalikan seluruh pasokan produksi atau jasa. Yang selanjutnya, kurva permintaan dan penawaran pada oligopolis. Dalam oligopoli, kurva penawaran mencerminkan hubungan antara harga dan jumlah harga yang akan dibeli. Dengan elastisitas yang tergantung pada sejauh mana produsen bersaing, kurva penawaran tidak tetap karena dipengaruhi oleh tindakan dan respon bersama antara perusahaan oligopoli menciptakan dinamika kompleks dalam pasar. Bentuk kurvanya seperti ini. Teks paragraf pada pasar oligopoli tidak memiliki kurva penawaran yang jelas. Hal itu disebabkan oleh ketergantungan antara beberapa produsen besar yang didominasi pasar. Keputusan satu perusahaan dapat mempengaruhi keputusan perusahaan lain, sehingga penawaran keseluruhan sulit untuk diwakili oleh kurva penawaran tunggal. Tingkat produksi yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Yang pertama, sumber daya alam atau SDA. Sumber daya alam biasanya mencakup kesuburan tanah, letak, dan susunan tanah, serta kekayaan alam. Selain itu, sumber daya alam juga mencakup mineral, iklim, sumber air, dan sumber lautan. Yang kedua, sumber daya manusia atau SDM. SDM merupakan faktor yang penting dalam pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi tidak semata-mata tergantung pada jumlah SDM saja, tetapi lebih menekankan kepada efisiensi dan keterampilan mereka. Yang ketiga, akumulasi modal.
Modal berarti persediaan faktor produksi yang secara fisik dapat diproduksi. Apabila stok modal naik dalam waktu tertentu, maka disebut akumulasi modal atau pembentukan modal. Yang keempat, tenaga manajerial atau organisasi produksi. Organisasi produksi merupakan bagian penting dalam proses pertumbuhan ekonomi. Organisasi berkaitan dengan penggunaan faktor produksi dalam berbagai kegiatan perekonomian. Yang kelima, teknologi. Perubahan teknologi dianggap faktor paling penting di dalam proses pertumbuhan ekonomi. Perubahan dalam kemajuan teknologi berkaitan dengan perubahan di dalam metode produksi sebagai hasil pembaharuan atau teknik penelitian baru. Pada perubahan teknologi, menaikkan produktivitas buruh, modal, dan faktor produksi lainnya. Yang keenam, faktor politik dan administrasi pemerintah. Struktur politik dan administrasi yang lemah merupakan penghambat besar bagi pembangunan ekonomi suatu negara. Politik yang berada dalam kondisi yang tidak stabil serta pemerintahan yang korupsi tentunya akan sangat menghambat kemajuan ekonomi. Sistem pasar bebas atau laissez-faire. Pasar bebas adalah suatu keadaan ekonomi yang berfokus dalam menghadirkan produksi dan pemasaran barang atau jasa tanpa adanya campur tangan pemerintah. Pasar bebas menekankan pada penerapan prinsip ekonomi berdasarkan adanya hukum permintaan dan penawaran, di mana setiap keputusan dalam penjualan dan pembelian barang dan jasa tersebut bersifat sukarela, yaitu tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Pergerakan kurva permintaan dan penawaran dan penyebab terjadinya pergerakan tersebut. Yang pertama, kurva permintaan. Kurva permintaan akan terjadi apabila harga di pasaran mengalami penurunan. Yang menyebabkan terjadinya pergerakan kurva permintaan yaitu adanya perubahan harga yang bersangkutan dengan permintaan. Dengan hukum permintaan yang ada, apabila harga barang turun, maka permintaan naik. Kurva permintaan biasanya mengalami pergeseran ke kanan maupun ke kiri. Terjadi karena adanya perubahan permintaan produk dari konsumen yang menjadikan faktor. Contohnya, apabila jumlah permintaan konsumen meningkat, maka jumlah yang dimiliki akan meningkat dan kurva akan bergerak ke sebelah kanan. Kurva penawaran yang kurva yang berfungsi untuk menggambarkan suatu harga dengan jumlah barang atau jasa yang ditawarkan. Penyebab adanya pergerakan penawaran karena adanya perubahan produk yang ada. Hal ini sesuai dengan hukum penawaran. Apabila harga mengalami kenaikan, maka jumlah barang yang ditawarkan akan mengalami kenaikan pula. Sehingga titik yang ada pada kurva bergerak ke sebelah kanan. Selain pergerakan kurva penawaran juga bisa mengalami pergeseran baik ke kanan maupun ke kiri. Pergeseran ini terjadi karena perubahan produk yang ditawarkan oleh produsen sebagai akibat beberapa faktor kecuali ya faktor harga produk. Contohnya, dengan adanya teknologi dapat meningkatkan produktivitas produsen sehingga dengan memproduksi tetap, maka produsen dapat memproduksi lebih banyak lagi dibanding dengan sebelumnya. Terima kasih. Oh, udah. Udah potong udah.